Oke, jadi hari ini kita akan membahas film The Dude in Me tahun 2019. Mungkin sudah ada yang pernah membahas film ini. Akan tetapi ini versi channel ini pribadi dan mungkin lebih lengkap menurut gua ya. Menurut kalian silahkan komentar saja, karena tanpa komentar kalian gua juga tidak tahu ya kan. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, angka-angka baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta menyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari channel ini ketika video diupload. Oke, langsung saja kita mulai. Film dimulai dengan Jang Pan-su yang pergi ke kantor untuk bekerja, di mana anak buahnya menghampirinya untuk urusan yang belum kelar. Di situ anak buahnya pun diminta untuk mengurusi masalah itu hingga selesai. Di situ mereka pun pergi menyelesaikan masalah itu dengan mengancam pemilik toko kayu itu untuk menyerahkan toko tersebut. Di sisi lain, dia sedang makan dan disamperin oleh mantan anak buahnya yang bernama Yang. Di mana Yang suka sekali menggodanya, di mana istrimu dan bla 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 bla. Intinya banyak sekali pembacotan yang ia lakukan. Keesokan paginya, Jang pergi makan ramen. Disitulah kali pertama ia bertemu dengan bocah culun itu yang bernama Kim Dong Hyun. Mereka sama-sama makan ramen. Akan tetapi di sini mereka berdua sama-sama ingin pergi dari sana, di mana Jang lah yang membarai makanan itu. Dan sebelum ia pergi, ibu tua itu pun membicarakan sesuatu kepadanya bahwa ia akan diberi hadiah. Hadiahnya belum tahu apa. Lanjut. Di situ, sewaktu ia pergi, di pertengahan jalan ia menerima telepon. Terpaksa ia pun berhenti dan menelepon. Sebelum pergi sih lebih tepatnya. Di situ, di atas gedung itu, Dong Hyun sedang memanjat di sana dan mengambil sesuatu. Akan tetapi ia terpeleset dan jatuh sewaktu ingin mengambil barang. Kemudian menimpa Jang Pan-su. Alhasil mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian Jang pun sadar dan ia berjalan-jalan dan bersikap aneh sampai ia melihat tubuhnya yang sedang terbaring di sana. Ia pun terkejut setelah melihat wajahnya telah berubah. Karena mereka bertukar jiwa, di mana Jang berada di tubuh Kim, sedangkan Kim berada di tubuh Jang. Lanjut. Tak lama kemudian, ayah pun datang dan bertanya kepada dokter juga menanyakan keadaannya, tetapi sifatnya mulai sangat berbeda. Di sisi lain, ia pun sadar dan mulai curiga tentang ibu tua itu. Apa yang ia katakan? Di situ ia pun pergi ke tempat toko itu yang makan ramen. Nah, akan tetapi toko itu telah bangkrut dan ia pun tidak menemukan ibu tua itu. Di sisi lain, Yang dan anggotanya senang karena Jang masuk ke rumah sakit dan sedang koma, karena mereka bisa memanfaatkan situasi ini. Setelah dari sana, Jang pun pulang ke rumahnya untuk melihat istrinya dalam keadaan di tubuh Kim. Di situ istrinya pun takut setengah mati karena ia pikir orang asing. Dan terpaksa Jang alias si Kim yang ada di tubuh Kim, ia pun pergi ke kantor polisi karena ia dibawa karena menyusup. Setelah dari kantor polisi, ia pun kembali ke rumah sakit dan berusaha untuk mengembalikan rohnya ke tubuhnya dengan cara menimpa si Jang kembali. Akan tetapi ia tidak berhasil dan malah diperingati oleh anak buahnya Chang yang bernama Bang Man-chul. Di situ Kim pun sudah mulai sehat dan ia sudah boleh pulang. Sesampainya di rumah, ia pun merasa aneh karena ini bukan rumahnya, di mana ia kan adalah Jang aslinya. Di situ ayahnya pun membuatkan makanan yang sangat banyak, karena itu porsi makanan Kim Dong Hyun setengahnya saja, biasanya lebih banyak dari itu. Di situ Jang pun memakan itu semua dan pergi tidur karena besok mereka akan pergi ke sekolah. Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah dan untuk bertemu wakil kepala sekolah, di mana dulunya ia mempunyai masalah di sekolah ini mengenai lompatnya dari atas, bunuh dirinya itu. Di sini ia pun berkata, ia akan menyelidiki sendiri, tak perlu polisi yang menyelidiki. Di situ ia pun langsung pergi ke dalam kelas dan semua temannya itu ya sedikit mengejeknya ya, menganggap remeh gitu dan sedikit membuli kalau gak salah cara bilangnya. Setelah selesai kelas, ia pun pergi ke kantin untuk makan. Di situ ia pun melihat seorang gadis yang bernama Hyung Jun dibully oleh sekelompok orang itu. Karena sudah kelewatan, Jang pun emosi dan menegur mereka.
Di situ pria ini gak terima dan menghampiri Zhang. Kemudian ingin memukulnya, akan tetapi ada polisi yang datang. Ia pun tidak jadi memukulnya. Dan mereka memutuskan untuk berantem setelah pulang sekolah saja. Sewaktu pulang sekolah, mereka pun bertemu. Akan tetapi mereka tidak jadi berantem. Dan memutuskan untuk berdamai dengan cara si Zhang melayani pria itu. Akan tetapi Zhang tidak terima akan hal itu. Ia pun langsung memukulnya berkali-kali. Tepat. Dan ia memukul lebih cepat dibanding pria itu. Dimana itu membuatnya takut. Juga teman-temannya ia pukul dan mereka pun mulai sedikit takut dengan dia. Di situ ia pun bertemu dengan teman sebangkunya yang melihat kejadian itu. Dimana ketiga orang itu yang tidak terima jika hal itu diketahui oleh banyak orang atau orang lain selain mereka dan Zhang. Mereka pun membulinya di kamar mandi dan ingin menelanjanginya. Disiksa juga. Akan tetapi tidak jadi karena Kim ada di belakang kamar mandi itu. Di situ Kim pun mengambil HP-nya setelah memukulnya dan melihat fotonya Kim dulu karena yang sekarang ini kan si Zhang ya kan. Ia pun menyita HP itu untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah ia menonton sebuah video di mana itulah kejadian sewaktu ia jatuh kemarin. Dan semua itu adalah ulah para pembuli itu. Dan gadis itu juga yang ingin menyelamatkannya, si Hyung. Akan tetapi ia ditahan oleh para pembuli itu. Terpaksa ia pun gak bisa menolong si Kim sewaktu ia ingin jatuh. Keesokan harinya para pembuli itu dihajar oleh bos pembuli. Di mana tak lama kemudian Kim pun datang alias si Zhang dan berbicara dengan bosnya bahwa ia telah menyalin video itu untuk jaminan. Lalu pergi bersama teman sebangkunya itu. Di sisi lain yang menghampiri Nyonya Zhang dan selingkuhannya itu adalah si Yang. Dimana di situ ia menunjukkan bukti kebersamaan mereka yang terlalu terbuka jadi tidak bisa ditunjukkan lebih tepatnya. Di sisi lain Zhang alias si Kim pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan Bang Mancul. Di sana ia pun mengatakan semuanya tentang Bang Mancul supaya ia percaya bahwa yang ada di tubuh Kim sekarang ini adalah Zhang, bukan Kim Dong Hyun. Di situ ia pun heran karena bosnya sedang terbaring. Gimana Zhang bisa ada di situ? Di situ ia pun terus meyakinkan anak buahnya itu dan mereka pun terpaksa pergi makan dan sambil berbicara. Di situ Bang pun mulai yakin bahwa ia adalah bosnya melalui tatapan Zhang yang sangat persis dengan tatapan aslinya. Setelah melakukan berbagai bacotan, scene pun berpindah, di mana Zhang ingin berhenti sekolah dan tinggal di sebuah tempat, di mana ia meminta anak buahnya untuk mencarikan tempat tinggal. Di situ ia pun ditabrak oleh Hyun Jun, di mana Hyun menjatuhkan barang. Jadi ia pun terpaksa mengejarnya untuk mengembalikan barang itu. Akan tetapi di situ ia bertemu dengan Misun, mantan pacarnya, di mana itu adalah ibu dari Hyun Jung. Di situ ia pun memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Misun dalam keadaan menjadi Kim. Alhasil itu membuatnya dipukul habis-habisan karena tidak sopan. Setelah dari sana ia pun pergi dari sana dan membayangkan masa lalunya bersama Misun ibunya Hyun. Keesokan harinya Kim bertemu dengan Hyun dan mencabut rambutnya untuk dites DNA tanpa memberitahukan alasan ia mencabut rambutnya si Hyun. Setelah dites, ternyata benar Hyun adalah putrinya Zhang dan itu pun membuatnya terus memikirkan hal itu. Bahkan di kelas di mana di sini Hyun dibully lagi oleh sekelompok orang yang sok hebat ini. Di situ Chang pun membelanya kembali. Tak lama kemudian kelas pun dimulai dan setelah kelas selesai Zhang pun mengabari anak buahnya untuk mematahkan lengan Yunjin dan teman-temannya itu. Akan tetapi Bang berkata, ini gak benar bos karena mereka masih di bawah umur. Di situ ia pun langsung pergi mengunjungi Misun dan memberitahukan semuanya kepada Misun. Di situ Misun pun keceplosan dan mengatakan bahwa Zhang Pansu adalah ayahnya dari Hyung Jung. Di situ Zhang pun berkata ia akan mengurus hal ini semua. Di sisi lain, wanita ini mungkin istrinya Zhang, di mana ia memberikan catatan transaksi Zhang Pansu yang menggelapkan uang $3 juta. Ya, ini perlu dibahas ya kan, karena nanti bakal ada kaitannya. Di sisi lain, Zhang alias si Kim pergi untuk berolahraga dan tak lama kemudian Hyung datang dan ia akan diajari Bang untuk berkelahi.
di mana mereka pun sama-sama berusaha untuk berolahraga, menguruskan badan, dan latihan berkelahi. Sampai Hyun sudah cukup mahir dan Jang alias si Kim yang sudah berubah menjadi lebih kekar dan sispe. Di mana saat ia pergi ke sekolah pun, ia pun sangat berbeda dari aslinya, sumpah. Awalnya gue pikir itu gak ada mirip-miripnya, cuma setelah gue tonton ya mungkin sedikit mirip ya. Dimana kedatangannya membuat semua orang tergagum-gagum, bahkan para gadis mulutnya pun terbuka lebar hingga kemasukan lalat. Bercanda. Karena mereka melihat Kim yang telah berubah total. Oke, jadi kita sebut saja si Jang, yang kan dia kan itu aslinya Jang, bukan si Kim. Setelah pulang sekolah, Jang pergi ke rumah Hyun bersama si Hyun. Di sisi lain, ayahnya Kim, si Jongki, gajian dan ia pun dipukul oleh orang-orang di tengah jalan oleh rentenir karena ia mempunyai hutang sebesar $80.000. Lebih tepatnya itu $5.000 karena mereka kan rentenir kan bunganya tinggi. Tak lama kemudian Kim pun datang dan melawan mereka. Akan tetapi ia dihalang ayahnya dan ayahnya melindunginya dengan punggungnya, di mana setelah melindunginya ayahnya pun pingsan karena ditendang berkali-kali. Karena emosi, ia pun mengutus orang untuk mencari orang-orang itu dan menghajar mereka semua. Setelah puas menghajar, ia pun dilayani layaknya seorang bos, di mana ia juga meminta untuk hutangnya Kim Jongki dihapuskan atau paling tidak dikurangi dengan mengatasnamakan Jang Pansu. Keesokan harinya, ayahnya pun sudah mulai sehat dan mengatakan kepada Kim bahwa rentenir menelponnya dan menurunkan bunganya. Karena pada dasarnya cuma 5.000 hutangnya, bukan 80.000. Sewaktu di sekolah, Kim atau si Jang terus melihat foto kecilnya Hyun. Setelah selesai pelajaran, Hyun pun dibully kembali. Akan tetapi ia sudah bisa menangani hal itu. Si Jang pun bangga kepada dia. Dan orang pun sangat kagum. Karena dulunya ia sangat pecundang dan dibully. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Suatu pulang sekolah, ia pun mengunjungi Misun, di mana ibunya berterima kasih kepadanya karena telah membantunya dan menyajikan mie ramen untuknya. Di mana dulunya ia sering makan mie ramen dengan Jang Pansu, dan Kim mengingatkannya kepada Jang Pansu melalui cara bicaranya, tatapannya, dan berbagai hal. Tak lama kemudian, scene pun bersambung, karena takutnya kepanjangan. Jadi akan dilanjutkan untuk di part 2-nya saja. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan ketika channel ini mengupload kelanjutan film ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, video kelanjutannya.